105,4 RRI Pro FM dan Suara Kreativitas. Siap, dan malam ini kita ada di sharing time, sahabat kreatif. Tentunya juga buat kamu yang ingin ikutan interaktif, kita tunggu ya dari layanan WhatsApp kita di 0811615924. Seperti biasa, di sharing time malam hari ini kita akan ngebahas satu topik ya, sahabat kreatif, dan topiknya malam hari ini itu menyelesaikan masalah gitu ya. Karena setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya gitu ya. Hanya saja masalah itu beda-beda gitu kan. Jadi setiap orang juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menghadapi sebuah permasalahan gitu ya. Dan kondisi orang juga berbeda-beda ketika menghadapi permasalahan. Nah, bagaimana juga untuk kita keluar dari sebuah permasalahan? Malam hari ini kita akan jawab itu semuanya, karena saya sudah terhubung dengan narasumber kita malam hari ini, ada Bang Kinahar. Halo, selamat malam Bang Kinahar. Halo, selamat malam Bang. Malam, oke. Dengar suara saya dengan jelas nih Bang ya? Dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas. Oke, Bang. Ya, siap, topik kita benar malam hari ini menyelesaikan masalah gitu ya, Bang ya? Betul, insyaallah. Kenapa Bang mengangkat topik menyelesaikan masalah nih Bang? Karena saya sedang banyak masalah. Oh, sama kita Bang. Karena aku pun juga lagi banyak masalah, tapi aku nggak menganggap itu sebuah permasalahan gitu. Kalau Abang sendiri, apakah yang masalah yang Abang hadapi saat ini, apakah itu membuat Abang tuh menjadi orang yang berbeda atau gimana tuh Bang? Hampir ya Bang. Jadi kan, Hampir. Maksudnya pertama tuh materi kita tuh memang lebih banyak yang kita alami lah gitu kan. Nah, karena di posisi yang sedang banyak masalah tuh, dan sepertinya saat ini, maksudnya hasil perenungan dari perjalanan masalah itu kayaknya menemukan sebuah hal yang sepertinya bisa kita sharingkan gitu. Nah, itulah yang mau kita ceritakan malam ini gitu ya. Jadi terkait dengan masalah seperti juga yang Abang bilang, bahwa nggak ada manusia yang nggak punya masalah gitu. Walaupun pertanyaannya, benarkah itu masalah, gitu kan? Nah, itu kayaknya pertanyaan dasar yang memang harus dijawab ketika kita merasa bahwa kita sedang di dua lah, istilah puitisnya lupa pula. Sedang banyak masalah, gitulah kalau bahasa yang gampangnya gitu. Benarkah itu gitu. Jadi seperti yang Abang katakan tadi, apa benar itu masalah gitu? Betul. Ini masalah atau enggak gitu. Nah, iya. Untuk menentukan itu masalah atau enggak, kalau dari kacamata Abang sendiri, itu seperti apa sih Bang cara menentukannya? Itu kayaknya enggak masalah. Kalau bagi kita itu masalah, betul. Gitu. Tapi bagi orang lain kayaknya enggak masalah gitu. Betul. Itu gimana Bang? Jadi kan memang kalau secara umum ya, gampangnya itu masalah itu apa? Kita mulai dari situ dulu ya Bang. Jadi kan segala sesuatu yang bikin kita pening gitu kan. Segala sesuatu yang bikin kita suntuk, kita rasa itu masalah lah itu gitu. Oke, itu baru kita mau nanya, benarkah, maksudku apa yang membuat kita pening gitu. Apa yang membuat kita pening? Kalau direnung-renungkan kan memang segala sesuatu yang nggak sesuai sama yang kita bayangkan gitu ya. Kita mau pergi naik sepeda motor malam minggu jemput kekasih, tiba-tiba hujan. Nah, saat itu hujan jadi masalah gitu kan. Apalagi kita takut nanti mungkin kekasih kita merajuk atau dia jadi ngambek lah karena nggak dijemput dan segala macam gitu kan. Halusinasi itu gitu, sesuatu yang belum kejadian tapi sudah kita hadirkan di awal dan kita meyakini itu tuh yang biasanya bikin jadi masalah. Itu sesi masalah pertama. Jadi ada yang sebenarnya belum kejadian, tapi kita yang mengarang cerita itu di dalam kepala kita, terus kita meyakini bahwa akan begitu gitu. Contoh misalnya adalah yang contohnya ya misalnya kita pakai contoh orang-orang anak-anak muda yang sedang jatuh cinta lah gitu ya. Atau yang sebelum yang mau nembak pacarnya gitu, yang mau menembak calon pacarnya. Itu dia belum nembak aja kan, kadang sudah mulai ada dulu cerita di dalam kepalanya. Nanti kalau aku bilang kayak gini, nanti dia kalau kayak gitu jawabnya kayak mana ya? Malu kali lah aku. Aduh, padahal itu belum kejadian gitu kan. Itu masalah versi pertama lah. Jadi sesuatu yang belum kejadian, tapi kita meyakini hal itu kita meyakini karangan cerita kita itu jadi masalah gitu. Nah, sebenarnya kalau yang kasus yang pertama ini, benarkah itu masalah gitu kan? Maksudnya tanya aja dulu,
seumpama misalnya kita bilang aku cinta padamu, kau maukah kau jadi istriku? Terus kita ditampar gitu. Ditamparnya kita itu apa itu masalah gitu. Masalahnya di mana kalau kita ditampar gitu. Nah, maksudku yang bikin maksudnya pengalamanku yang bikin aku tuh bisa tetap terus jalan ya, hilang daripada keluhan akan sebuah masalah. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu kutanyakan kepada diriku sendiri. Jadi bagi siapapun yang dengar, menurutku yang sekarang sedang dirindu, yang sedang banyak masalah lah, coba tanyakan gitu sama dirinya gitu. Masalahnya di mana gitu. Kalau seandainya yang contoh tadi, kalau seandainya kita mengungkapkan perasaan kita terus kita ditampar gitu, ya masalahnya di mana kalau ditampar gitu? Sakitnya, malunya, atau apanya sebenarnya yang jadi masalah? Kalau sakitnya, kayaknya hanya beberapa menit saja gitu ya, itu hilang lah gitu. Kalau malunya gitu, kenapa kita malu? Nanti kita tanya lagi gitu, kenapa bisa malu kalau ditampar gitu? Jangan-jangan harga diri kita yang terlalu tinggi gitu. Nah, harga diri yang tinggi, jangan-jangan itu sebuah kesombongan saja gitu. Sedangkan kita tahu kita tak boleh ada sombong gitu kan. Jadi, kalau kita merasa ditampar jadi masalah karena rasa malu kita, jangan-jangan itu hanya sebuah kesombongan gitu. Ya udahlah, kan nggak apa-apa. Nah, maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu tuh bisa tuh ditanyakan. Baru nanti kita bisa menentukan sebenarnya ini masalah atau enggak sih gitu. Ya, itu sih mungkin yang bisa disampaikan di awal. Oh gitu. Jadi terkadang kita nggak bisa juga mendefinisikan kayaknya tuh nggak masalah, itu bukan masalah gitu Bang ya. Dia bisa didefinisikan tuh. Pada akhirnya nanti kita akan bisa mendefinisikan apakah ini masalah atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara coba tanya gitu. Masalahnya di mana? Nah itu. Apa ini persoalan gitu ya? Apa persoalan yang sedang dihadapi sekarang? Misalnya mau ujian masuk kuliah gitu kan? Itu biasanya pas udah selesai itu udah belum lagi pengumuman udah timbul masalah tuh. Aduh, aku nggak jawabin tadi, aduh ini kayak mana nih ya gitu ya. Aduh, ini kalau nggak lulus kayak mana nih, aduh gitu. Ketika pening dengan itu dan kita merasa khawatir tentang itu, tanya masalahnya di mana kalau nggak lulus gitu. Nanti itu apa ya? Sepengalamanku kalau kita mau jujur saja menjawab semua pertanyaan itu, ternyata nggak ada loh masalahnya gitu. Kalau sumpama nggak lulus di Universitas A misalnya, ya udah tinggal pindah ke Universitas B. Sumpama pun sudah habis waktu pendaftaran, ya udah menganggur saja 1 tahun atau mencari kegiatan aja 1 tahun gitu. Kan nggak harus kuliah langsung. Kalau seumpama nggak langsung kuliah tapi kita melakukan aktivitas yang lain dulu, mungkin selama 1 semester atau selama 1 tahun, masalahnya apa? Toh banyak kan orang yang juga tidak langsung melanjutkan kuliah gitu. Atau yang mau yang belum menikah gitu. Apakah belum menikah di umur 30, 35 itu sebuah masalah? Masalahnya di mana? Apa yang jadi masalah gitu? Kenapa harus jadi stres gitu? Seumpama ada para pendengar yang di umur 30-an belum menikah, terutama perempuan gitu. Masalahnya di mana gitu? Nah, ada ya. Nah, maksudku kita bisa diskusi inilah pada siapapun ya yang mendengar gitu. Bantu aku untuk mencari masalahnya di mana gitu. Pada akhirnya aku ngerasa yang jadi masalah tuh memang karena kita nggak mau terlihat rendah di mata orang lain. Itu yang jadi masalah. Karena harga diri yang terlalu tinggi ya. Jadi kita nggak mau dipandang remeh gitu. Misalnya ada yang udah tamat kuliah terus nggak punya kerja gitu. Pening kan? Ya masalahnya di mana gitu. Kau makan atau enggak sih gitu. Kalau kau masih makan ya udahlah gitu. Ya kayak mana aku mau mengumpulkan uang, aku mau menikah nanti kayak mana nih gitu. Lo kan masih panjang perjalanannya. Kalau dia baru tamat kan sebenarnya masih panjang. Kan nggak harus langsung nikah dalam 1-2 tahun ke depan. Kalaupun memang gitu-gitu. Maksudnya mari kita hidupkan logika yang model begitu gitu. Ya memang sih Bang kayak gitu kan. Ya seperti yang kita katakan di awal, setiap orang itu punya masalah itu beda-beda gitu kan. Kalau orang menganggap itu bukan masalah, tapi dia menganggap diri itu masalah gitu kan. Nah, ya itu kita mau dikatakan apa? Seperti yang Abang bilang tadi gitu kan. Ketika kita tidak bisa masuk di kampus tersebut gitu. Sementara dia mempunyai keinginan ataupun cita-cita masuk di kampus tersebut kayak gitu. Itu menjadi satu permasalahan sama dia ketika dia tidak lulus gitu. Bagi orang sih ya udah, kenapa?
nggak pindah aja gitu. Itu Ya. kan perkataan orang gitu, Bang. Betul, Sementara betul. sama diri dia itu tuh masalah gitu. Ya. Jadi itu gimana menurut Iya, Abang? ya itu yang mau kita sharingkan sebenarnya kan. Yang Heeh. sulit itu karena dia ngerasa itu adalah jalan satu-satunya, dia pengennya gitu. Itu kan pengenmu, sebenarnya baru kita tanya lagi, oke lah. Kalau masuk ke universitas itu, yang kau pengenkan apa sebenarnya? Satu Kau mungkin akreditasinya. Kemudian juga mungkin dia sudah survei di beberapa tempat dan di situ dari segi lokasi tempat dia tinggal dan segala halnya dan itu sudah pas menurut dia. betul. Itu alasan bagi dia. Ya, itu umumnya orang akan beralasan gitu. Terus kita tanya lagi gitu, oke, dengan akreditasi di universitas itu, yang kau harapkan apa? Misalnya tuh kampusnya akreditasinya A gitu ya. Sebenarnya apa yang diharapkan dari akreditasi A itu? Ya pasti ketika kita melamar dari sebuah perusahaan yang dipandang itu pertama dari kampus yang terakreditasi. Betul. Dan itu bukan hal yang lumrah lagi gitu. Betul. Baru kita tanya sama dia, kau tahu nggak kira-kira di universitas itu ada berapa tamatan tiap tahunnya gitu kan. Terus kita bilang ada 500 gitu ya. Dari 500 itu apakah bisa langsung dapat pekerjaan dia dengan titel akreditasi? Ayo kita tanya sama orang-orang yang sudah bekerja gitu. Kira-kira yang bikin mereka itu diterima kerja apa? Apakah karena akreditasinya atau memang karena yang lain gitu. Nah, jadi kadang kan kita yang mengkotak-kotakkan bahwa cara untuk kita bilang lah sebenarnya tujuan dia mau dapat kerjaan. Dengan kerjaan dia tuh pengennya kan dapat uang. Dengan uang dia tuh pengen nikah atau dia beli mobil, dia beli rumah kan gitu-gitu sebenarnya kan. Terus kalau dia udah punya rumah, dia punya mobil, dia tuh rasa itulah kebahagiaannya gitu. Jadi kalau nanti ditarik-tarik sebenarnya tujuan dari semua yang kita lakukan tuh kayaknya ya, itu kita cuma pengen kita tuh menjalani hidup dengan bahagia kok. Tapi dalam menuju kebahagiaan itu, kebanyakan orang meletakkan kebahagiaannya di luar dirinya gitu. Seperti yang kayak tadi aku baru masuk ke universitas itu yang aku happy, kalau enggak aku enggak happy gitu. Nah, yang bikin kita itu apa namanya? Mengklaim bahwa itu happy, itu tidak happy, itu dari mana nilai-nilai itu gitu. Itu kan karena nilai-nilai cara berpikir kita sendiri sebenarnya yang membuatnya kan gitu kan. Padahal benarkah masuk ke universitas itu bisa membuat kita bahagia? Benarkah masuk ke universitas yang berakreditasi tinggi itu bisa membuat kita dapat kerjaan gitu? Nah, yang model begitu kalau kita sempat maksudnya oke lah kita punya keinginan, kita juga nggak menyalahkan keinginan itu. Tapi seumpama kejadian fakta real di lapangan tidak seperti keinginan yang kita punya gitu kan. Nah, maksudku ketika itu terjadi, mari kita tanya kepada diri kita gitu, apa sebenarnya yang kita inginkan dari hal itu gitu. Kita apa istilahnya ya? Kayak kita install ulang lah atau ya kita recovery gitu, kita perbaiki ulang gitu. Cara berpikirnya, tujuan kita apa gitu. Nah, hal-hal itu menurutku yang bisa menyelesaikan masalah. Dan pada akhirnya ya ini memang sebenarnya di akhir tapi udahlah. Pada akhirnya tuh terakhir tuh aku berpikir tuh masalah tuh sebenarnya tak ada. Yang ada itu kita yang buat itu jadi masalah gitu. Nah, ada masalah tuh. Hidup tuh ya begitu-begitu aja. Ada yang lulus universitas, ada yang tidak. Kalau kita nembak cewek, ya ditolak atau diterima. Kalau apa lagi ya? Kalau ya modelnya tuh yang model-model begitulah gitu. Dan sebenarnya ditolak atau diterima itu nggak ada nilainya gitu. Kita ngelompat dikit ya bang. Itu saya rasa nilai ini tuh maksudnya tuh kayak cantik lah. Itu kan bergeser paham wanita cantik dari masa ke masa gitu ya. Kalau atau dari tiap negara, tiap daerah juga beda gitu. Saya nggak tahu namanya apakah Thailand atau Vietnam yang dia punya kalung yang di lehernya yang panjang gitu kan. Itu semakin panjang leher perempuan itu yang cantik. Gitu. Jadi nilai-nilai di sana melihat bahwa cantiknya perempuan dari yang paling panjang lehernya. Terus ada di negara yang lain yang paling panjang daun telinganya gitu. Jadi berat-berat tuh dikasih tuh anting-antingnya gitu. Tapi kalau masuk ke Indonesia, itu tuh yang dia mungkin yang putih kulitnya gitu. Tapi kalau dia nanti kita pergi mungkin ke tempat yang lain, ya belum tentu itu yang jadi nilai takaran cantik. Bahkan kalau dari masa ke masa dulu tuh, wanita yang cantik itu yang gendut yang ada kumis-kumis tipis gitu. Itu yang cantik itu tuh lupa lah nama kerajaannya apa gitu ya.
Tapi kan sekarang sudah bergeser gitu. Nah, yang membuat itu siapa? Jadi kayak mana orang yang sekarang ini punya tubuhnya yang tidak langsing atau tidak putih? Apakah dia harus menganggap itu sebuah masalah gitu? Dan pada faktanya itu jadi masalah sama mereka gitu kan. Karena yang dia lihat tuh yang Korea-Korea sekarang ini kurus-kurus, putih-putih gitu kan. Terus dia nggak kayak gitu. Aduh, nih tubuhku kenapa begini? Baru ada yang sampai dietnya tuh sampai menyiksa diri untuk mendapatkan postur begitu gitu. Jadi masalah. Ah, ah, maksudku, mari kita lihat kehidupan ini, mari kita atur ulang bagaimana kita melihat kehidupan ini gitu. Kehidupan ini kayaknya nggak gitu-gitu amat lah. Jadi masalah itu pada akhirnya nggak ada. Jadi yang ada itu adalah kita yang buat-buat masalah. Contoh yang lain, anak muda nih ya, karena kita saat ini di posisi pro 2 anak muda gitu. Banyak yang mengulur-ngulur waktu pernikahannya karena tidak punya uang untuk pesta gitu. Kalau dia nggak pesta bukan seolah-olah, masyarakat umum menganggap ini kayaknya mereka ini NBA gitu ya, NBA yang married by accident tuh, yang nikahnya tuh karena terjadi sesuatu gitu. Jadi makanya harus pesta. Kalau nggak pesta nanti apa kata orang, dan seterusnya lah gitu. Jadi, dan faktanya anak-anak di umur 20-an itu, selain dari kalau dia keturunan yang nggak kaya gitu ya, nggak ada yang punya uang banyak gitu. Karena di umur 20-an tuh kayaknya itu umur-umur untuk masih belajar gitu ya. Jadi kalau yang langsung kaya, punya uang banyak, kayaknya itu sangat sedikit lah gitu. Nah, mereka menunda waktu pernikahan mereka, padahal mereka tuh sudah sangat pengen gitu. Hanya karena mungkin biaya pesta, tidak ada biaya prawedding foto, tidak ada biaya gaun. Nah, ya ketika itu tak ada, mereka menganggap itu sebuah masalah. Benarkah itu masalah gitu? Jadi jadi mari kita berpikirlah atau melihat dunia ini sebenarnya yang jadi masalah itu apa gitu. Pikiran kita atau memang itu benar-benar masalah ketika kita nggak punya uang untuk pesta, jadinya kita mulai yang mana nih yang jadi masalah nih gitu. Nah, yang itulah Bang, ada satu buku tuh yang Don't Sweat the Small Stuff, yang jangan mempermasalahkan masalah kecil gitu kan judul bukunya. Di Oh buku tuh gitu. memang kesimpulannya memang ya, salah satu kesimpulannya nggak ada masalah dalam hidup ini gitu. Semua masalah tuh small stuff lah. Semua masalah tuh masalah kecil pada akhirnya. Nggak ada. Kalau nggak lulus kita masuk ke universitas itu, ya udah tinggal pindah ke universitas yang lain gitu. Yang jadi masalah kan karena keegoan ya, keinginan yang tak berujung itu gitu. Udahlah gitu. Nah, Baik, intinya hidup ini memang nggak ada masalah dan masalah itu kita sendiri yang kita yang menciptakan. menciptakan. Kita yang menciptakan dan kita sendiri harus juga menyelesaikan juga. Iya. Dan ya, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi satu permasalahan buat kita. Bukan begitu Bang ya? Apa yang kita inginkan ya, itu bisa jadi Oke. masalah. Oke. Baik, sahabat kreatif, kita akan break dulu Bang. Nanti kita akan sambung lagi percakapan kita untuk malam hari ini ya. Oke, Bang Kinahar, kita masih ngebahas topik menyelesaikan masalah yang seperti yang Abang katakan tadi. Sebenarnya permasalahan di sini di dunia ini itu nggak ada gitu ya, selain kita sendiri yang menciptakan itu masalah. Nah, ketika kita berhadapan dengan permasalahan gitu ya, kira-kira ada gimana nih cara kita untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu, Bang? Ya tanya dulu. Jadi masalah tuh kalau pengalamanku tuh ya, dia tuh memang nggak bisa diselesaikan kalau sedang kalut gitu. Kalut, Nggak bisa diselesaikan nggak dalam bisa. dan kalut. Hati gemuruh gitu kan. Bawaannya mau cepat selesai, nggak bisa. Itu nggak akan menemukan solusi apa-apa lah. Dan apa ya? eh, dan akhirnya aku tuh menyimpulkan bahwa masalah tuh ya udah di jalan di apa? Dia bukan hanya dikawani gitu, tapi dicintai masalah itu gitu. Jadi nggak usah berpikir bahwa, maksudku ada satu kesalahan cara berpikirku yang mau ku sharing, yaitu berharap di setiap kegiatan yang kulakukan tidak ada masalah. Nah ini kesalahan cara berpikir lah gitu. Yang Berarti itu salah Bang ya? karena masalah tuh apa ya? Masalah tuh sebenarnya nggak ada. Tapi dalam perjalanannya, karena kita punya keinginan gitu kan, keinginan kita yang kita pengen cepat jadi, itu nanti yang jadi masalah gitu. Contoh sederhana, misalnya mau masak mie aja gitu, itu bisa jadi masalah kalau kita pengen cepat jadi mie-nya. Karena memang nggak bisa manaskan air tuh butuh waktu. Mie-nya itu nunggu agak ngembang tuh butuh waktu.
motongin bawang. Itu nanti bisa jadi masalah kalau tiba-tiba kena mata yang jadi berair gitu-gitu kan. Jadi itu tuh kita kita akan menganggap itu sebuah masalah gitu. Padahal sebenarnya itu semua hanya alur yang memang harus dilakukan. Jadi kayak SOP-nya aja. Jadi anggaplah masalah tuh kayak sebuah SOP aja. Jadi memang harus begitu gitu. Jadi ya udah, ya udah gitu. Gimana? Ya nunggu air masak 5 menit misalnya gitu ya. 3 menit lah, 5 menit kelamaan. 3 menit. Ya udah, itu nggak usah jadi pening karena nunggu gitu. Terus kayak motong bawang yang berkemungkinan mata kita pedih, terus kita pengen mata kita nggak pedih, waktu ternyata jadinya pedih, jadi masalah gitu kan. Nah, nggak usah punya keinginan yang begitu karena memang begitu gitu. Gimana ya? Bahasa Berarti lainnya Bang, tuh. maaf Bang, kupotong. Hmm. Jadi seindahnya itu ini kayaknya semua orang pasti berharap ketika melakukan ada satu acara ataupun Ya, juga ya, ya, event kayak ya, gitu kan, ya, event ya. konser musik atau apa, pasti kan berjalan dengan mulus tanpa ada satu aja permasalahan gitu Betul, ya. betul. Yang Abang bilang tadi, ya udah kalau misalnya terjadi miss, tiba-tiba mikrofon tuh mati gitu kan, nggak bersuara, ataupun juga stand mic-nya tuh patah Iya, tiba-tiba iya, kayak gitu kan. iya. Itulah itu bukan masalah itu Bang. Ya, nah kita mau bilang bahwa itu tuh bukan masalah yang harus dicemaskan loh. Jadi masalah ini kan dia jadi masalah betul kalau memang yang, aduh kayak mana nih, aduh macam mana nih, yang model-model kayak gitu gitu. Sekarang lah, sebelum kejadian itu kan tentu kita akan melakukan persiapan dengan segala macam. Jadi udah oke tuh bang, maksudnya kita udah ready gitu ya. Tapi ternyata waktu di lapangan gitu kan, waktu hari H, patah lah misalnya stand mic-nya gitu. Ya, ya, ya mau kayak mana? Jadi kan fokusnya itu sekarang apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita berpikirnya, aduh patah pula, ini kayak mana nih, aduh mampus lah malu lah ini. Aduh, yang itu tuh yang bikin itu jadi masalah gitu. Dan Enggak. berurusan dengan IO-nya juga gitu kan Bang. Iya, jadi Pasti waktu, IO-nya akan menuntut kenapa bisa seperti ini dan itu jadi buntut belakang permasalahan juga endingnya Bang. tapi waktu kalau dia kan yang jadi penyesalan itu ya, masalah yang betul-betul tuh mungkin sungguh yang akan jadi penyesalan kalau memang persiapan kita nggak matang, kita nggak pastikan stand mic-nya gitu. Tapi sebelum kegiatan itu kita udah pastikan loh itu semua. Tapi ternyata di hari H dia patah gitu, udah di luar nih force majeure nih, dari di luar kemampuan kita gitu kan. Ya udah gitu. Itu maksudku apa ya? Terima dulu kejadian itu gitu. Dan itu nanti baru bisa kita berpikir secara cepat bagaimana cara mengatasinya. Kalau nanti ternyata di akhir itu dijadikan persoalan lagi, ya udah terima aja. Memang begitu konsekuensinya gitu. Kalau makan ya kenyang, kalau lari berkeringat. Kalau mic-nya patah, ya nanti akan ada sanksinya gitu. Atau kalau ketika acara itu berjalan bagus, ya nanti ada reward-nya gitu. Memang udah begitu. Jadi itu maksudku apalagi yang harus dipeningkan ya. Memang udah kayak gitu loh jalannya. Kita tuh kan yang jadi pening waktu nanti ujung-ujungnya dipotong nih uang kita nih gitu. Nah yang gitunya, loh kita sadar diri dong ketika memang itu ternyata patah dan terakhir rupanya kita dituntut maka seharusnya bonus kita tuh 100 jadi 80. Ya udah terimalah. Karena memang kejadiannya begitu dan itu bukan jadi masalah gitu. Yang jadi masalah tuh kita pengennya 100 tapi kita nggak setuju dengan kejadian itu malah jadi kurang. Jadi jadinya jadi masalah gitu. Padahal kan itu udah alurnya memang begitu ya. Kalau dia patah terus mereka jadinya nuntut ya karena mereka nuntut mereka minta kompensasi misalnya. Ya udah begitu alurnya. Ya udah gitu loh gitu. Maksudku jangan itu jadi pening gitu. Ya memang begitu kan. Nah, banyak fakta di lapangan yang itu tuh jadi pening karena memang akhirnya tidak sesuai dengan keinginan di awal gitu. Mari kita sadar bersama bahwa kemampuan kita itu hanya sampai di merencanakan lalu memastikan. Bagaimana nanti di hari hanya kalau kita terkait dengan acara, itu semua udah di luar kuasa loh gitu. Kita udah semaksimal mungkin lah. Ya kebetulan saya juga bergerak di bidang IO gitu ya. Jadi kejadian yang kayak gitu tuh amat sangat sering terjadi gitu. Di setiap kegiatan pasti akan ada pembelajaran. Kita udah bikin checklistnya udah kita periksa, semuanya udah betul-betul deal nih gitu ya. Tapi ternyata nanti di hari ya, mati lampu gitu. Padahal kita udah ready kan kalau mati lampu genset. Tapi kan dari mati lampu ke genset misalnya, itu perlu waktu gitu kan. Jadi ketika waktunya itu orang merepet dan segala macam, udahlah. Maksudku itu gak usah pening, jangan jadi aduh mati pula nih lama pula nih gitu. Karena bisa jadi waktu mati lampu tukang gensetnya entah kayak mana ceritanya sakit perut atau dia berada di kamar mandi. Maksudku ada lah momen-momen yang begitu yang di luar kemampuan gitu kan. Dan apakah orang itu yang megang genset tadi itu harus kita marahi?
ya nggak perlu karena memang udah begitu. Tapi kalau kita anggap itu sebuah masalah yang apa, jadi kita marahi dia gitu, enggak. Dia tahu kok itu salah, tinggal dijalankan aja karena dia salah, maka apa yang harus diterimanya gitu. Udah, semudah itu saja berpikirnya, nggak usah yang dimarah-marahi atau ya apa. Nah, ya gitu-gitu Bang. Berarti sangat beruntung sekali kita bergabung dengan Bang Kinahar di IO-nya gitu Bang ya. Ketika terjadi miss seperti itu, nggak ada hal yang harus apa namanya ya, diresahkan gitu ya. Karena Abang menganggapnya itu adalah kayaknya itu bukan nggak masalah gitu Bang ya. Iya. Karena kan kalau memang itu dia kejadian kan, dan terjadi itu tanggung jawab dia itu kejadian, ya udahlah. Kan dia tinggal menerima aja hukumannya apa kan. Dan berarti kita dan dalam memberikan hukuman itu kan aku juga nggak usah penting lah. Ya udah kayak gitu. Kenapa harus ada hukuman Bang? Ketika Abang itu mengajar itu kan bukan masalah. Nah, itu tadi. Karena memang udah kayak gitu Bang, konsekuensi hidup ini gitu. Jadi perjalanannya gitu, kalau kau buat baik, kau akan dapat reward gitu. Tapi kalau kau buat kesalahan, ya kau akan dapat panis gitu. Itu udah standar. Tapi nggak ada masalah, Bang. Iya, ini nggak ada hubungannya Bang sama masalah. Ini udah jalurnya loh Bang. Oh iya, maksudnya gini, Abang datang terlambat gitu ya. Ya udah, oke, Abang datang terlambat nih. Tapi kan Abang udah udah aturannya. Kalau Abang terlambat, ya udah Abang potong gaji dong gitu. Nah, apakah waktu Abang datang terlambat terus Abang jadikan itu sebuah ban bocor gitu ya? Jadinya mengharuskan Abang terlambat. Nah, karena datang terlambat terus jadinya, aduh dipotong nih gaji gue nih. Loh kok kenapa harus jadi pening gitu? Ya, itu udah konsekuensi. Sama yang tadi, kalau kau makannya berlebihan kau kenyang, kalau kau lari kau berkeringat gitu. Jadi udahlah. Nah, tinggal nanti kan maksudku yang banyak kejadian gitu kan. Ketika itu terjadi, dia bukan fokus untuk menjalankan konsekuensinya itu gitu. Jadi ngerepetnya, yang itu untuk apa? Bikin pening. Udah, tinggal ya kau apa? Kau ngelakukan itu, oke, kau tahu itu salah. Ya udah, kau tahu kan apa yang harus kau lakukan gitu. Ya kalau memang dia harus dipotong gaji, besok lagi kau nggak usah kerja, ya nggak usah kerja. Dan itu dilakukan tanpa kemarahan. Ya itu udah konsekuensi. Kalau nanti kau dapatkan target, ya kau dapat bonus. Tapi kalau kau nggak dapat target, ya kau nggak ada bonus. Nah, ketika kau nggak ada bonus, terus dia tuh, aduh aku udah kerja siang malam nih, tapi malah nggak dapat bonus. Loh, ya memang targetnya nggak dapat. Jadi jangan kau masalahkan kau nggak dapat bonusnya, tapi coba lihat diri saja gitu. Nih yang salah nih apanya nih? Gitu. Nah, yang model kayak gitu aja, gue rasa tuh jadi lebih enjoy gitu ya. Kalau kita nembak cewek, ya kalau ditampar berarti kita ditolak. Kalau kita tidak ditampar mungkin atau kita diterima, kan gitu aja. Kalau kita ditolak, apakah itu harus jadi masalah? Loh enggak, di mana masalahnya? Siapa kita yang bisa memastikan semua kerjaan kita seperti yang kita bayangkan? Kemampuan kita hanya yang tadi ya, persiapan semaksimal mungkin, memastikan semaksimal mungkin, udah, lalu jalani gitu. Nah, modelnya yang gitu aja gitu, lebih enjoy ya, apalagi kalau yang kerja tim gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang menghujatnya. Oke, dia melakukan kesalahan yang paling nggak enak itu. Semua orang merasa itu sebuah masalah, tapi mereka tidak fokus ke solusinya, lebih fokus kepada si yang membuat masalah itu, yang stand mic-nya patah, itu yang dicercanya gitu. Pertanyaannya, apakah dengan kau mencerca dia, itu membuat stand mic itu berdiri dengan sendirinya gitu? Enggak kan? Malah makin riuh gitu. Udah fokus aja, selesaikan itu apa, nanti selesai acara kan tinggal ya bagaimana gitu. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Oke, kau tahu apa yang karena itu kau tahu konsekuensi yang kau terima, ya udah nggak apa-apa. Ya, atau maksudnya konsekuensi itu bukan dari tim, tapi memang dari dirinya sendiri. Nah, kesadaran yang kayak gitu yang menurutku baik itu dari diri sendiri. Kalau kita cerita tim, leader kurasa harus punya lah mentalitas yang kayak gitu. Jadi mereka tuh bukan kita pecat, tapi mereka yang memecat dirinya sendiri kok. Nggak ada lah, Pak. Perusahaan tuh nggak pernah aku rasa dia mau mecat. Maksudnya ini kasusnya normal-normal ya. Tapi kalau yang kasus khusus tuh tentu ada lah. Ini maksudku yang normal-normal aja. Nggak ada tuh pegawai itu yang dipecat oleh perusahaannya, nggak ada. Apabila dia ngikuti aturan main dengan baik, nggak ada. Baik. Tapi kalau dia sudah lari daripada aturan main, itu artinya dia tuh yang bikin masalah itu sendiri. Dia udah lulus masuk jam 7, dia datang lah jam 7 gitu kan. Maka kau tidak akan kena pecat dan kau tidak akan kena potong gaji gitu. Tapi nanti kau masuk jam 7, datang jam 8 terus mutu ini. Aduh, dipotong gajiku nih kayak mana? Hey, yang buat itu siapa gitu loh. Udahlah, terimalah gitu. Yang gitu-gitu sih Bang. Baik, berarti stigma ada stigma nih Bang gitu kan. Kita hidup aja tuh udah masalah gitu. Itu gimana tuh Bang?
Memang, kalau itu lain bab ya. Karena Lain. ini yang jadi masalah itu kan ketika kita melakukan sesuatu yang kita nggak tahu bagaimana cara melakukan. Maka itu sebuah masalah. Kita nggak punya basic listrik, tiba-tiba disuruh memperbaiki lampu. Gitu. Masalah lah, itu udah. Ketika kita megang kabel aja itu udah masalah. Jadi kalau kalimat tadi itu ya, hidup ini tak ada yang tahu lah. Ini aku betul kali, aku sepakat kali itu. Karena nggak ada tahu, banyak orang yang membabi buta dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu jadi masalah. Makanya aku rasa kalau dalam perenungan yang lain gitu ya, setiap agama menurunkan kitab sucinya agar manusia itu tahu bagaimana cara jalani kehidupan. Itu kan semua udah ada di kitab suci. Cuman faktanya kalau kita tanya, ada berapa orang yang bukan sekedar membaca ya, tapi betul-betul merenungkan, memaknai, memikirkan apa yang dimaksud Tuhan berdasarkan ayat-ayat dalam kitab suci. Itu sedikit kali gitu. Karena sedikit itu, makanya hidupnya udah masalah sama dia. Contoh masalahnya, ketika dimaki gitu. Dimaki dengan berbagai macam lah, makian lah gitu ya. Itu jadi masalah tuh. Kenapa jadi masalah? Karena dia tak tahu bagaimana cara menjalani hidup versi Tuhannya gitu. Kalau kita mau merujuk ke semua agama, ke kitab sucinya, ketika kau dimaki, tak ada satu agama pun yang menyuruh balas makian, itu tak ada. Tapi faktanya manusia karena tidak membaca buku petunjuk kehidupan, ya balasnya ketika kau dimaki, ya balas maki. Nah ini udah lari nih dari ketentuan yang dibuat Tuhan kan. Makanya jadi masalah. Kalau kau balas maki, ya yang kau akan pukul-pukulan gitu loh. Yang aturannya hanya selesai di maki-makian. Kalau maksudnya kalau dia maki kita diam saja, selesai barang itu. Tapi karena kita balas makian, itu bisa jadi baku hantam gitu loh. Nah jadi masalahnya jadi lebih besar. Makanya balik ke cerita kita awal sebelum lagu, bahwa masalah itu tak ada, tapi kita yang buat masalah. Salah satu penyebabnya, kita tak mengikuti aturan mainnya. Itu mungkin kayak, balik lagi kita ke cerita Stanley. Itu bisa patah, karena dia pasti tak ngikuti itu, aturan main SOP yang udah dibuat. Kalau dia ngikuti, nggak akan kayak gitu kejadiannya. Kalau betul-betul dipersiapkannya, dipastikannya gitu ya. Yang kayak gitu tuh sangat kecil lah, kemungkinan stand patah loh gitu. Tapi kalau yang kalau mati listrik mungkin masih mungkin, karena itu di luar kuasa kita gitu. Tapi kalau stand patah, itu kan kayaknya itu di kuasa kita gitu kan. Nah, itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena pasti ada satu SOP kehidupan atau satu SOP per-IO-an yang nggak ikuti gitu. Apapun itulah. Jadi oleh sebab itu mari kita ikuti saja alurnya gitu. Orang-orang nggak ada tuh yang mau ceritanya langsung cepat kaya, nggak ada. Itu nggak ada. Tapi karena mereka tidak mengikuti aturan kehidupan ini, di mana mereka berpikir bahwa cepat kaya itu ada, jadinya kena tipu dia hanya dengan flexing versi Ferrari, flexing yang beli handphone terus dilempar dari lantai gitu kaya nih. Nah karena itu nggak punya pedoman kehidupan lah yang yang nggak ada tuh, yang cepat kaya nggak ada, semuanya ada prosesnya gitu. Kehidupan ini yang kupahami sih, yang kupahami itu semuanya ada proses, nggak ada yang langsung tuh nggak ada. Simsalabim-ting itu nggak ada tuh gitu. Bahkan dukun pun untuk mendatangkan uang dia harus baca mantra gitu. Tidak bisa tiba-tiba langsung datang. Iya. Bang, gitu, ini Bang. Ada WA nih Bang ya dari Xiaokan. Tadi udah terjawab atau belum, kita nggak tahu juga nih, kita baca dulu. Izin Bang, mau tanya nih sama Bang Kinahar, jika benar di hidup ini sebenarnya tidak ada masalah, jadi kenapa Tuhan berfirman bersama kesulitan ada kemudahan? Bukankah itu menjelaskan bahwa dihidupkan ini ada yang namanya masalah dan sulit lagi? Mohon penjelasannya Bang. Ya, bagus tuh pertanyaannya tuh. Karena dia pasti fokusnya kepada kalimat yang setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahan. Itu artinya, lagi-lagi balik ke cerita kita di awal, kesulitan tuh nggak ada. Kalau yang ada itu, kalau kau ngelihat itu dan kau membuat itu sebagai kesulitan. Karena dalam bahasa ayat yang disampaikan oleh Bang Saukan itu, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu artinya kesulitan dan kemudahan itu beriringan gitu. Kita bisa pilih loh. Jadi dia bukan setelah ya. Yang aku pahami dari ayat yang disampaikan oleh Bang Saukan itu, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, kalimatnya nggak gitu, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah kalau dia bilang ya itu artinya ada kesulitan dong, iya ada, cuman kan dalam bahasan kita tadi, siapa yang bikin itu jadi sulit gitu maksudnya, siapa yang bikin itu jadi masalah, nah itu pertanyaan, itu yang kita bahas tadi gitu kan.
bahwa sebenarnya itu tuh bisa menjadi tidak kesulitan, itu bisa menjadi tidak masalah kalau kita mampu melihat yang bersamanya gitu. Apa itu kemudahan? Jadi lihatlah kemudahannya gitu. Nah, kemampuan untuk melihat sebuah persoalan itu menjadi sebuah kemudahan, ini lain lagi PR-nya. Harus bawa ayam hitam, telur asin, sama gudang garam merah kata. Kalau mau dapat ilmu itu. Karena itu memang lain lagi ya. Tapi lagi-lagi tuh yang mau kita ceritakan, ya dia bersama. Kita bisa pilih gitu. Jadi kalaupun memang tadi tiba-tiba terjadi sesuatu hal dengan kita dan kita anggap itu masalah gitu kan. Sebenarnya ada tidak masalah di bersamanya gitu. Tapi kan itu jadi luput ya. Karena kita fokusnya yang tadi sih. Masalah-masalah itu. Baik, Bang Ginahar, kita akan break dulu, nanti kita akan lanjut lagi ya. Balik lagi di 92,4 RRI Pro FM Medan, suara kreativitas sahabat kreatif bersama Bang Ginahar di sharing time untuk malam hari ini dengan topik kita menyelesaikan masalah gitu ya. Baik, pukul 22:53 waktu Indonesia Barat, tentunya juga nih sahabat kreatif, tadi kita udah sama-sama dengerin gitu ya, yang namanya masalah itu dari kita juga, bagaimana kita memandang dari sudut pandang mana kita mengalami menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Ada juga orang yang bilang masalah sebagai motivasi hidup. Itu gimana tuh Bang? Iya. Ya nggak apa-apa tuh, bagus tuh gitu. Jadi kalau nanti dalam hal lain, kalau banyak orang yang melihat bahwa masalah itu adalah hal negatif, tapi itu memang lagi-lagi tergantung cara berpikir lah. Baik. Bahwa kadang masalah itu juga bisa jadi motivasi kan untuk jadi lebih baik, itu bisa. Tapi itu memang lagi-lagi soal cara berpikir. Kebanyakan sih, dan saya juga termasuk di dalamnya tuh yang waktu kena masalah tuh lebih kepada pengeluhan gitu kan. Terus merasa jadi korban gitu. Kenapa nih aku diginikan padahal aku sudah begini dan seterusnya, yang model-model gitu tuh kan gitu. Ya itu tuh tak ada merubah lah. Jadi masalah itu datang bertubi-tubi, bukan malah membuat kita jadi baik, tapi malah membuat kita jadi makin buruk gitu. Jadi masalah itu sebagai motivasi untuk merubah tuh, ya itu betul, tergantung daripada bagaimana cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap masalah itu. Dan itu memang harus lah ya. Kadang di sisi yang lain gitu. Memang Tuhan tuh kan gini, semua yang terjadi itu izin Tuhan gitu kan. Jadi kenapa Tuhan membuat ini kepadaku gitu loh. Padahal aku sudah begini loh gitu. Tapi kenapa masih diginikan Tuhan gitu. Berarti kan ada maksud lain yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita terkait dengan masalah yang kita hadapi. Nah, itu tuh perlu maksudku kalau istilah itu perlu berpikir lebih dalam lah. Ini kenapa nih? Dan yakinlah bahwa semua yang terjadi itu pasti yang baik-baik. Karena kalau kita menyepakati bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan, dan kita juga sepakat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu artinya semua yang terjadi atas izinnya itu atas dasar kasih sayangnya gitu. Oleh sebab itu, lihatlah itu semua sebagai bagian daripada kasih sayang itu. Itu terasa lebih menarik lah gitu daripada melihat itu sebagai sebuah penyiksaan gitu ya. Karena Tuhan kayaknya nggak sejati itulah gitu Bang. Baik, Bang, ada yang ingin disampaikan nih Bang di penghujung waktu kita? Jadi masalah tuh lagi-lagi mari kita daur ulang bahwa tidak ada masalah kalau memang kita tidak menganggap itu masalah. Sama yang kayak pertengkaran itu tidak akan terjadi kalau hanya satu orang yang sakit hati gitu. Jadi kalau hanya satu orang yang sakit hati, pertengkaran nggak akan terjadi. Kalau kita sepakati itu bahwa itu bukan sebuah masalah, ya itu nggak akan jadi masalah gitu. Nah, kadang lagi-lagi tuh yang bikin masalah tuh memang keinginan yang tak berujung lah ya. Gitu. Udahlah, santai aja. Sadarilah bahwa kita ini tak luput daripada apa yang dari bagaimananya keinginan Tuhan. Jadi lepaskanlah. Kalimat terakhir yang mau aku sampaikan, karena salah satu cikal bakal masalah ini adalah karena kita punya keinginan. Mari kita sadari bersama bahwa ketika keinginan kita itu terjadi, ya kita bersyukur, kita tenang. Tapi seumpama keinginan kita itu tidak terjadi, itu artinya keinginan Tuhanlah yang sedang kita jalani. Dan karena kita meyakini Tuhan ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha tahu segalanya di waktu yang akan datang, itu artinya ketika keinginan kita tidak terjadi, keinginan Tuhan yang terjadi, dan keinginan Tuhan pasti yang terbaik gitu. Jadi nikmati aja itu memang udah begitu alur SOP-nya gitu.
Sunatullah yang memang udah begitu gitu. Udahlah, nikmati aja, jalan aja, selesai itu gitu. Gitu aja Bang. Mohon Baik, izin terima sebelumnya. kasih, ya. Terima kasih banyak Bang Ginahar. Ya Bang, makasih banyak. Mohon Oke, izin, mohon maaf. selamat malam dan selamat beristirahat ya. Selamat malam Bang. Ya Bang, makasih banyak. Baik, sahabat kreatif, itu dia tadi